Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kepahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, menyebutkan pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli dan akli tentang iman kepada malaikat. Yang ketiga, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Yang keempat, menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan. Yang kelima, mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat. Yang keenam, menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Dan yang ketujuh, melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada malaikat. Selanjutnya, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengingkarinya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari rukun iman yang kedua. Dalil nakli yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagikan rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israel mencabut nyawa. Malaikat Munkar menanya manusia di kubur. Malaikat Nakir
menanya manusia di kubur, malaikat rakib mencatat perbuatan baik, malaikat atid mencatat perbuatan buruk, malaikat Ridwan menjaga pintu surga, dan malaikat Malik menjaga pintu neraka. Sifat malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintahnya, tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selalu benar dan tidak pernah berbohong. Selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Tidak beranak, berayah, dan beribu, karena malaikat tidak menikah. Selanjutnya, contoh perilaku beriman kepada malaikat. Malaikat Jibril, contoh perilakunya selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Malaikat Mikail, contoh perilaku berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Malaikat Israfil, contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Malaikat Israel, contoh perilakunya berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Malaikat Munkar dan Nakir, contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Malaikat Rakib, contoh perilakunya selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Malaikat Atid, contoh perilakunya menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Malaikat Ridwan, contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Malaikat Malik, contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Selanjutnya, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Jenis perbedaan asal kejadian, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, setan atau iblis diciptakan dari api. Dari ketaatan kepada Allah, malaikat selalu taat, membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin ada yang taat, ada yang tidak. Setan atau iblis tidak pernah taat. Selanjutnya sifat-sifat lainnya. Malaikat tidak dapat dilihat atau gaib, tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, dan tidak berjenis kelamin. Jin tidak dapat dilihat atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis atau setan tidak dapat dilihat atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ingkar semuanya. Kemudian selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, selalu bersikap sombong. Hikmah perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, mewujudkan masyarakat yang bermoral, dan yang terakhir, bersabar saat mendapat ujian atau cobaan.
Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.